أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, dengan hidayah Allah kita sudah mampu memasuki hari yang ke-6 di puasa Ramadan. Karena memang mampu berpuasa bukan karena kuat, bukan karena sehat, tapi karena mendapat hidayah dari Allah. Inilah pengertian firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan bulan pada akhir bulan Sya'ban Ramadan nanti. Berbanyak takbir karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Jamaah yang berbahagia, ada 4 kewajiban dalam rukun Islam, dimulai dari salat, puasa, zakat dan haji. Hal yang paling menarik dari 4 kewajiban itu, satu-satunya kewajiban yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hanya ibadah puasa. Kenapa ibadah salat tidak didahului dengan wahai orang beriman? Kenapa ibadah zakat dan haji tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa pada ibadah puasa dimulai dengan wahai orang-orang beriman? Diwajibkan kepada kamu berpuasa karena memang kamu yang mampu. Ibadah puasa satu-satunya ibadah yang diserahkan pengawasannya oleh Allah kepada kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang mampu mengawasi apakah dia puasa atau tidak. Tidak ada siapapun yang tahu seseorang itu puasa, dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Lewat orang yang gemuk juara tinju, kita yakin dia mampu berpuasa. Ternyata dia tidak berpuasa. Ada tukang beca yang kurus kering, 4 penumpangnya gemuk-gemuk. Dalam perkiraan kita dia tak mampu berpuasa. Ternyata dia mampu dan berpuasa. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang beriman, orang yang yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Orang yang beriman, dia akan berbuat kebaikan walaupun orang lain tak melihat, karena dia yakin Allah pasti melihat walaupun orang tidak melihat. Orang yang beriman, dia tidak mau berbuat kesalahan walaupun tidak ada polisi, karena dia yakin Allah pasti melihat walaupun orang lain yang tidak melihat. Di surat Al-Baqarah, di waktu Allah bercerita tentang kewajiban puasa, ada 3 target yang harus dicapai. Ada 3 target untuk capai ibadah puasa. 3 target itu adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Dengan berpuasa kamu harus menjadi orang bertakwa. Dengan berpuasa kamu harus pandai menjadi orang yang pandai bersyukur.
Dan dengan berpuasa kamu harus mampu menjadi orang yang cerdas. Inilah 3 target ibadah puasa. Kata-kata la'alla, kebanyakan ustaz mengartikan mudah-mudahan, semoga. Artinya tidak ada pasti. Tapi guru saya waktu saya belajar di Mesir, dia katakan la'alla di sini tahqiq, artinya pasti menjadi orang bertakwa kalau dia berpuasa benar-benar. Takwa pakai Q kalau ditulis bahasa Indonesia, bukan pakai K. Kalau pakai K bukan takwa, tapi takwa artinya gosokan. Tapi kita mengartikan ini bahasa Arab, takwa ditaqya, seseorang terpelihara dirinya, mampu mengawasi diri walaupun tidak ada awasi orang lain. Sayangnya sampai sekarang, walaupun tujuan pendidikan nasional untuk melahirkan anak didik yang bertakwa, ternyata banyak anak didik yang tidak mampu mengawasi diri sendiri. Orang lebih takut kepada CCTV daripada malaikat yang mengawasinya. Padahal kiri kanannya ada kiraman katibin, malaikat yang menulis apa yang dia perbuat. Tapi ternyata kalau ada ujian, lebih banyak pengawas daripada peserta ujian. Ini buktinya kegagalan kita tidak berhasil menjadi orang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Kamu harus bersyukur masih bisa hidup di bulan Ramadan ini. Banyak orang mengharapkan dia bisa melakukan ibadah puasa penuh tahun ini, tapi tanggal akhir Sya'ban Allah memanggilnya kembali ke hadirat Allah SWT. Maka oleh kerana itulah ibadah puasa harus mampu kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa arti bersyukur? Menempatkan pemberian seseorang pada tempat yang diinginkan oleh si pemberi. Kalau seseorang berikan biasa sepatu, walaupun sepatu itu sangat cantik dibuat di emas, tempatnya tetap di kaki. Kalau saya letakkan di kepala, orang bilang itu orang gila. Kalau seseorang berikan bersama peci, macam mana pun jeleknya peci, saya harus letakkan di kepala. Kalau letakkan di kaki, orang bilang kurang ajar, bukan depannya. Inilah arti syukur. Maka bersyukur pada nikmat Allah, menempatkan pemberian Allah pada tempat yang diinginkan oleh Allah sendiri. Allah memberikan mata, kita masih bisa melihat. Tempatkan mata ini di tempat yang Allah senangi. Allah memberikan kepada kita mata, pandanglah dengan mata ini tempat-tempat yang Allah meridai. Itulah arti syukur. Yang ketiga, ibadah puasa harus melahirkan orang-orang yang cerdas. Apakah cerdas spiritualnya, apakah cerdas intelektualnya, atau cerdas emosionalnya. Cerdas spiritualnya lewat ibadah yang kita lakukan tengah malam, salatul lail, salat witir, salat tarawih. Semua itu adalah untuk mencerdaskan spiritual kita. Cerdas emosional, mampu bekerja sama dalam satu teamwork yang solid. Ini diajarkan lewat ibadah-ibadah berjamaah. Dan cerdas intelektual, sekarang tak payah lagi tu cari ilmu, tinggal buka YouTube sudah ada ilmu pengetahuan itu. Ketiga-tiga inilah yang harus tercapai di ibadah puasa ini. Maka oleh kerana itulah kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita mampu menggapai 3 target ibadah puasa yang kita lakukan. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.